76. Al-ma'arifu al-muta'alliqatu bisiwa. Bisiwa ya, maksudnya bisiwa ya. Ukira fil ma'arifi allati tata'allaqu bi. Udah. Poin ke-77, nutiqa kullu syai'in hijabahu idza nataqa. Apa saja akan dapat berbicara ketika hijabnya berbicara. Jadi pada akhirnya yang jadi masalah kita tidak bisa menjelaskan, kita tidak bisa paham itu ya karena hijab kita bisu, hijab kita masih tertutup rapat sehingga kita tidak bisa melihat apa-apa, tidak bisa mendengar apa-apa, tidak bisa mendengarkan kebenaran yang seliweran di sekitar kita ya, keteladanan, contoh kemuliaan yang ada kita lihat semuanya menjadi tidak terlihat semuanya itu, bahwa pada akhirnya adalah hijab yang ada pada diri manusia adalah nafsu itu sendiri. Jadi diri kita inilah sebagai hijab kita sehingga kita tidak bisa melihat dengan transparan dan transandental. Jadi di sini juga ada kaitan, ini saya kaitkan bahwa masalah yang diperdebatkan sejak dulu dan sampai sekarang belum pernah ada kompromi, yaitu apakah iman itu bisa bertambah dan berkurang atau sudah statusnya sudah permanen. Kalau menurut Mu'tazilah, sekali orang itu sudah beriman, ya tidak mungkin akan berkurang imannya. Anda sudah tahu Jakarta, yakin ada Jakarta dan pernah ke sana. Mana mungkin satu hari Anda meragukan lagi Jakarta itu ada enggak ya? Ini kata Mu'tazilah semacam itu. Tetapi di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang menyatakan wazdadu imana wa tasdiqa, gimana mereka bertambah. Lalu bagaimana? Nah, para ahli sunnah wal jamaah meyakini iman itu bertambah dan berkurang. Jadi ada pasang surutnya yang mana. Saya ingin mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan bertambahnya iman itu artinya ketika hijabnya dikurangi, dicabut, maka akan bertambah. Tapi ketika hijabnya ditambah, ya akhirnya imannya berkurang. Jadi satu adalah hijabnya itu sendiri bertambah dan berkurang. Kemudian yang kedua bahwa yang inti substansi imannya ya memang tidak bertambah dan berkurang menurut saya, tetapi sinarnya itulah yang bertambah dan berkurang. Jadi yang bertambah itu sinarnya, seperti kita punya bohlam, kita beli yang berapa, yang 8 watt ya sekarang, terang kan 8 watt. Setelah 5 tahun susut enggak penyinarannya? Susut, akan semakin redup. Ya. Nah, redupnya kenapa? Ya, coba kita lihat, ambil lap yang bersih, di lap kasarnya ternyata sudah banyak debu. Jadi yang menyebabkan sinar itu berkurang karena banyak debu yang melekat pada kaca itu. Nah, iman juga sama. Kita merasakan, saya mau nanya lah kepada Pak Afkar, ngaji rasa. Pernah nggak suatu ketika Anda merasakan nyaman sekali sholat? Pokoknya pisan, pernah nggak? Pernah nggak ngerasa malas banget, ada nggak?
Apakah itu bertambah dan berkurangnya iman? Oh tidak. Saya setuju dengan Mu'tazilah, iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Nah, tetapi nyatanya gitu. Oh iya. Nah itu ketika sedang rasanya malas sekali, itu menunjukkan imannya sedang berkurang. Ketika rajin banget sholat, nah berarti imannya sedang naik. Yang naik itu adalah sinarnya, bukan imannya. Nah kenapa naik? Ya karena dibersihkan kacanya setiap hari, maka cahayanya lebih terang lagi. Nah kalau kita abaikan terlalu banyak dosa-dosa, ya kita kurang istighfar, kurang bertobat kepada Allah, nggak pernah dibersihkan, ya kita juga lama-lama menjadi malas juga sholat itu sama saja. Wa qom ila sholati qamu kusala. Salah satunya ciri orang munafik itu kalau sholat malas. Tapi ketika Anda malas, ya bukan berarti Anda munafik. Iya, itu keimanan Anda sedang turun cahayanya itu, karena terlalu banyak kotoran-kotoran, kan terlalu banyak dosa-dosa yang Anda lakukan. Jadi seperti itulah kira-kira bahwa persoalannya adalah kembali pada hijab itu sendiri, berupa debu-debu yang melekat di hati kita sehingga kita tidak transparan, tidak transandental. Dan itulah yang dimaksudkan bizdadat imanan wa tasdiqa wa iman apa? Iman wa tasdiqa apa gimana? Banyak kayak gitu ya. Wa mazaduhum ila imana wa tasdiqa. Ya, mereka akan semakin bertambah yakin, semakin percaya kepada Tuhan. Itu seperti itu. Kemudian al-ma'rifatu as-samtiyatu, pengetahuan yang bersifat samtiyah, ilmu pengetahuan yang mendorong kita memilih untuk diam. Itu zamannya. Jadi ma'arif samtiyah, ilmu pengetahuan yang kita capai yang menyebabkan kita menjadi memilih untuk lebih baik diam. Diputar-putar terjemahannya. Itu tahkumu, itu yang menentukan. Ilmu diam itu yang menentukan. Wal ma'rifatun nutqiyah, dan ma'rifat nutqiyah, pengetahuan ucapan, pengetahuan yang membuat kita gemar berbicara, ilmu-ilmu yang perlu ngomong, itu tadu sifatnya mengundang, berceramah, berorasi, berdakwah, ya. Tapi tidak menentukan. Yang menentukan adalah ilmu diam, bukan ilmu ngomong. Nggak tahu menyambung nggak? Ilmu diam itu apa sih? Al-ma'arifun samtiyah, ilmu pengetahuan yang kita peroleh, lalu mendorong kita untuk memilih diam. Ya, kalau ilmu fikih itu ilmu pengetahuan yang mendorong kita banyak ngomong. Hawanya itu pengen banyak ngomong aja, pengennya tukaran baik lah, menyalahkan orang aja tuh. Iya, itu seperti apa, mendekel lah perutnya itu. Bida itu, musyrik itu, semua salah semuanya. Nah itu namanya al-ma'arif an-nutqiyah, yang membuat kita jadi banyak ngomong. Ya itu. Karena ilmu sendiri juga punya watak macam-macam itu. Jadi kembali lagi bahwa diam juga sebagai satu ilmu